Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa kama yanbaghi bi jalali wajhil karim wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalahu wa adda al-amanah wa nasala ummah wa jahada fillah qad hadi. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih memberikan kita suatu kenikmatan, sehat walafiat dan juga waktu untuk hadir dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan sebuah kenikmatan yang buah dari iman dan Islam yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Salawat dan salam dan senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk umatnya yang kelak akan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, yang alhamdulillah kita di pagi ini kembali hadir untuk sama-sama eh, mengambil hikmah dari Al-Quran Al-Karim dalam program Quran Inspiration yang alhamdulillah senantiasa dibimbing oleh guru kita Ustaz Khairul Alam. Dan di pagi ini tema yang insya Allah akan kita bahas tentang bagaimana kita menemukan satu pemaknaan tentang pemakna dari manusia yang ada dalam surat Al-Insan. Sebagaimana nama surat itu juga Al-Insan, yaitu manusia. Tentu kita harus mengenal apa yang Allah firmankan dalam ayat-ayat di dalam surat Al-Insan, sehingga kita memahami kenapa Allah menyebut menamai surat ini dengan Al-Insan. Tentu ada makna yang harus kita ungkap. Dan alhamdulillah di pagi ini kita sudah uh, dibersamai oleh guru kita Ustaz Khairul Alam, hafizahullah taala. Ini sama kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kesehatan, keberkahan dan juga keistiqomahan dalam dakwah guru kita Ustaz Khairul Alam. Tentu di tengah kesibukan beliau juga masih menyempatkan diri untuk hadir dalam majelis ilmu yang alhamdulillah rutin digelar oleh Majelis Keluarga Indonesia. Jamaah yang Allah, dan kita siapkan diri kita untuk menerima hidayah dari Allah melalui ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Alam. Saya persilakan kepada Ustaz Khairul Alam, pada tahun masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi karena di pertemuan sebelumnya absen karena suaranya masih menghilang. Alhamdulillah kemarin udah sembuh. Ini suaranya berkurang lagi. Tapi nggak apa-apa. Kebetulan juga saya lagi di luar kota ya, nemenin anak-anak liburan. Jadi saya tidak di rumah. Jadi tapi insya Allah tetap kita melakukan kajian Al-Quran di akhir tahun ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan masuk sebuah surat yang sebenarnya adalah mungkin setiap manusia, setiap kita, cepat atau lambat, pasti kita akan pernah berhenti dan bertanya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apa arti saya hidup di dunia ini? Nah, saya bertanya sama Bapak Ibu sekalian, momen itu pernah hadir nggak pada Bapak Ibu sekalian? Iya. Ya, oke. Momen itu bisa hadir pada saat kita usia muda, misalnya mencari jati diri ketika usia SMP, SMA, bahkan di kuliah. Atau bahkan pertanyaan itu bisa muncul ketika kita sudah beranjak dewasa. Setelah memiliki anak dan segala macamnya.
kemudian kita bertanya, apa arti saya hidup di dunia ini? Pertanyaan ini kan sebenarnya sederhana, betul nggak? Betul, Ustaz. Tapi sebenarnya pertanyaan yang sederhana ini paling sulit untuk dijawab. Apa arti saya hidup di dunia ini? Kenapa saya harus diciptakan? Padahal saya nggak meminta. Kenapa saya harus diciptakan? Kenapa saya harus diuji dan seterusnya? Nah, surat Al-Insan menjawab pertanyaan kita sebelum kita mencari jawabannya. Jadi Allah sudah kasih jawabannya sebenarnya. Maka Allah turunkan satu surat yang namanya Al-Insan. Al-Insan itu terjemahannya apa? Manusia ya. Manusia. Jadi kalau kita pengen kenal dengan diri kita, maka kajilah surat Al-Insan. Baca surat Al-Insan itu. Kan dalam sholat kita selalu minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami petunjuk. Petunjuknya tentang diri kita sudah ada dalam surat Al-Insan. Tentang manusia. Jadi kadang-kadang kita itu sibuk mencari dengan kupasan dengan bahasa filsafat dan yang lain-lain gitu loh. Kita sibuk mencari filosofi gitu ya. Ternyata jawabannya ada dalam Al-Qur'an. Nah, cuma seringkali kan Quran kita baca namun kita tidak pahami. Nah, sekarang kita akan mengkaji surat Al-Insan ini ya. Surat Al-Insan ayat pertama, silakan dibuka. Diawali dengan sesuatu ayat yang lembut tapi tajam. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'am madhkura. Artinya apa? Silakan dibaca. Ada yang bisa bantu? Ya, Ustaz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Nah, ketika kita baca ayat ini, kenapa kok dimulai dengan ayat model seperti ini ya? Menceritakan kepada kita ada sebuah masa di mana kita disebut aja nggak bisa. Ayat ini berarti sebenarnya adalah diturunkan untuk menghancurkan ego. Kita bukan hanya kecil, kita tidak disebut, tidak dihitung, dan tidak terlihat. Kesadaran melalui ayat ini merupakan pondasi dasar. Pondasi dasar apa? Kerendahan hati dan titik awal mengenal diri kita. Jadi kalau kita mau mengenal diri kita, fahami ayat ini. Karena ketika kita sadar bahwa dulu kita bukan apa-apa, barulah kita memahami bahwa segala yang kita punya hari ini bukan murni hasil usaha kita, tapi sifatnya apa? Pemberian. Jadi hasil yang kita terima itu adalah pemberian. Dan setelah kita paham dengan kesadaran ini, maka membuat kita akan lebih lembut, lebih mudah bersyukur, lebih ringan menghadapi ujian. Karena kita tahu bahwa kita bukan siapa-siapa. Dan kita bukan membuktikan siapa saya. Tapi mengingat dulu kita bukan siapa-siapa. Makanya surat Al-Insan ini dibuka dengan sesuatu yang indah tapi tajam. Ayat pertama ini mengembalikan kita kepada asal. Dulu ada sebuah masa, disebut aja tidak bisa disebutkan. Bukan hanya kecil loh. Supaya apa? Supaya langkah kita lebih rendah hati dan hati kita lebih dekat kepada Allah. Oke. Kemudian berikutnya ayat kedua. Ya Ustadz, dibacakan artinya? Ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang tidak bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat.
Oke. Ayat ini menegaskan apa? Setelah Allah menceritakan di ayat pertama bahwa dulu kita bukan sesuatu yang bisa disebut, kemudian Allah menjelaskan sebuah proses. Proses penciptaan yang namanya manusia. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Ini adalah prosesnya. Jadi, artinya apa? Proses hidup sendiri itu merupakan sebuah pesan. Hidup kita itu tidak asal. Kehadiran kita bukan karena kesalahan. Setiap langkah kita, prosesnya bagian dari desain besarnya Allah. Maka Allah menceritakan di dalam ayat ini, kami menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Allah mengatakan, Nabatali, kami mengujinya. Jadi hidup ini tujuannya untuk apa? Diciptakan untuk Lolos dari ujian. Diuji. diuji. Jadi kalau misalnya kita, lah kan saya sudah sholat, saya sudah sedekah, kok saya masih dikasih ujian ya? Nggak baca Al-Qur'annya berarti. Tujuan diciptakan untuk diuji. Nah, nantinya ketika ujian, boleh menjawab dengan baik dan boleh menjawab tidak baik. Sama ketika misalnya kita Eptanas dulu gitu ya. Ini kan yang kalau saya lihat dari wajah-wajahnya kan ini muka-muka masih zaman Eptanas ya. Kalau sekarang namanya kan udah berbeda ya. Nah, ketika Eptanas dulu SMA misalnya, boleh nggak ikut Eptanas? Boleh. 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 Boleh berarti ikut Eptanas? Boleh. Boleh. Oke, berarti kan pilihan tergantung siapa? Kita. Kita. Oke. Ada satu orang, Eptanas itu susah, saya harus belajar, saya harus begadang. Saya nggak mau capek. Saya nggak mau menjawab dengan benar. Saya nggak mau ikut ujian. Itu diperbolehkan. Tapi ada satu orang, ini Eptanas ini saya mau ikut, saya mau lulus. Saya mau naik kelas. Saya mau naik level. Maka dua orang ini dengan ujian yang sama, dia punya persepsi yang berbeda. Satu, dia merasa bahwa saya nggak perlu, ini susah buat saya. Maka akan ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Hidupnya akan jauh lebih susah kalau dia nggak ikut ujian. Betul nggak? Iya. Iya, betul. Sedangkan yang dia mau bersusah payah untuk belajar, kemudian dia bisa menjawab dengan baik dan dia lulus, dia naik level nggak? Iya, naik level. Naik level. Iya. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan nabtali, kami mengujinya, tujuannya bukan untuk merendahkan, tapi apa? Untuk Menaikkan. memuliakan, untuk supaya naik level. Ya, jelas ya? Iya. Oke, berarti tujuan kita diuji itu sebenarnya bukan menghinakan kita, tapi untuk memuliakan kita. Kemudian bagian berikutnya Allah mengatakan faja'alnahu, dan kami jadikan ia sami'am basiro, mendengar dan melihat. Jadi setelah proses itu semuanya, kita yang belum ada apa-apa dulu, kemudian diciptakan, kemudian tujuannya untuk diuji, kemudian kita dikasih bekal. Bekalnya apa? Mendengar Mendengar dan melihat. dan melihat. Kira-kira kenapa ya kita diberikan pendengaran dan penglihatan? Kenapa ayat ini langsung memberikan informasi mendengar dan melihat? Untuk mendengar petunjuk, melihat petunjuk. Ya, agar kita memahami hidup dengan sadar, dengan mendengar dan melihat. Sehingga apa? Kita paham penuh dengan makna kehidupan ini. Jadi bukan hanya sekedar, oh iya saya mendengar. Enggak. Tapi kita paham betul.
Kita bukan hanya melihat, oh ya saya melihat itu. Enggak, kita bisa memahami lebih dalam, bukan hanya sekedar melihat saja. Sehingga apa? Kita benar-benar paham tentang makna hidup ini. Makanya luar biasanya ayat ini sangat kronologis dan bukan hanya sekedar informatif, tapi kunci-kunciannya itu diberikan. Oke, kemudian setelah kita diberikan sebuah perspektif tentang kehidupan kita, Allah kasih informasi yang lebih dalam lagi. Ayat ketiga, silakan. Ya Ustaz. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Oke, setelah kita mendengar, setelah kita melihat, ya, setiap manusia, inna hadaina hussabil, kami sesungguhnya telah memberikan petunjuk jalan lurus. Dan digunakan kata ayat ini adalah as-sabil. As-sabil dengan sirot itu berbeda. Kalau dalam surat Al-Fatihah digunakan sabil atau sirot? Sirat. Ihdinas siratal mustaqim, sirot. Iya. Terjemahan sirot apa? Jalan. Jalan. Sabil diterjemahkan apa? Jalan juga. Jalan. Nah, kemudian kita bertanya secara logis saja. Sirot sama sabil bunyinya beda. Kenapa terjemahannya sama? Maknanya ternyata berbeda. Cuma dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan sama. Ya, sabil dengan sirot itu berbeda. Sirot adalah jalan lebar, lurus, dan panjang. Sabil jalan yang lebih kecil. Jadi setiap orang, Allah mengatakan diberikan jalan yang kecil itu untuk menuju sirot sebenarnya. Sama kayak kita jalan misalnya, pengen dari Jakarta, pengen ke Jogja misalnya. Sekarang wisata yang lagi hits Jogja katanya. Nah, ketika kita ke Jogja, kan kita tinggal di rumah kita kan, ada gangnya, betul nggak? Iya. Ada Iya. jalan kecilnya. Maka untuk menuju sirot, jalan tol yang lebar dan panjang, kita butuh melalui jalan kecil itu nggak? Butuh. Iya, betul. Tuh, nggak mungkin tiba-tiba kita lompat ke jalan tol. Maka kita harus melalui jalan masing-masing, ya. Artinya apa dalam terjemahan kehidupan kita? Setiap orang punya kehidupan yang berbeda-beda nggak? Punya. Punya, misalnya anaknya kiai dengan anaknya misalnya perempuan yang menjual diri, hidupnya berbeda nggak? Iya. Beda. Beda. Kalau anaknya kiai, dia ya di tol gitu ya. Betul nggak? Iya Ustaz. Lempeng lurus dari mulai kecil dia. Sedangkan anak misalnya seorang PSK, dia dibesarkan dalam lingkungan yang buruk, pasti dia akan terpengaruh dengan hal itu dan akhirnya dia melakukan zina yang secara terus-menerus. Kemudian dia sampai pada sebuah titik melihat orang sholat di masjid, dia melihat, loh kok orang itu kayaknya sholat di masjid itu tenang ya. Saya pengen mendapatkan ketenangan itu. Mungkin saya mendapatkan kenikmatan dengan wanita-wanita yang berganti-ganti, tapi saya tidak mendapatkan ketenangan. Itu sabilnya dia nggak? Iya. Ya, artinya setiap orang punya sabil yang berbeda-beda. Iya. Iya, ya. Jadi Allah mengatakan, sesungguhnya kami kepada manusia memberikan sabil, jalan lurus. Ya, terus berikutnya, imma syakirau wa imma kafuro. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Ya, jadi entah engkau boleh milih berarti kan, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Betul? Iya, betul. Betul Ustaz. Artinya apa? Artinya hidup ini bukan ujian hasil, tapi ujian pilihan. Kita bersyukur atau kufur. Karena kalau hasil,
ditentukan oleh banyak hal, betul nggak? Betul. Bukan kuasanya kita kan hasil. Iya, betul. Iya. Contoh sederhananya misalnya gini, dulu kita punya teman SMP atau SMA, pinter banget. Ada Iya. yang biasa aja. Malah ketika masuk perguruan tinggi, yang pinter banget nggak masuk. Iya, Iya, Ustaz. Tapi yang biasa-biasa aja, dia malah masuk perguruan tinggi negeri. iya, Iya banget. Berarti kan hasil siapa yang menentukan? Allah. 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 Bukan dia, bukan manusia. Jadi, kita akan tidak diminta pertanggungjawaban terhadap hasil, tapi terhadap pilihan. Imma syakira wa imma kafuro. Ya. Jadi pilihan kita tuh. Jadi hidup ini sesungguhnya tentang pilihan. Ada yang syakiron, bersyukur, dan satu lagi apa? Kufur. Kafuro. Astagfirullah. Oke. Kufur, kalau kita cek original katanya dari kafaro. Kafaro sama dengan kafir. Oke. Jadi syukur versusnya apa berarti? Kafir. Kafir. Jadi orang yang nggak bersyukur itu berarti Orang kafir. Kafir. wah kok jadi serem ya? Pelan-pelan Iya. ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, terima dulu ya. Syukur versusnya adalah kufur atau Kufur. kafir. Oke. Nah, kita bahas tentang syukur dulu. Syukur itu mengakui bahwa nikmat datangnya dari Allah. Ya, Iya. karena syukur kalau kita lihat konteksnya dengan ayat-ayat sebelumnya, dia sadar betul bahwa dia dulu bukan siapa-siapa. Kemudian dia sadar betul bahwa dia diciptakan. Kemudian orang yang bersyukur sadar betul bahwa hidupnya diuji. Iya. Ya. Kemudian dia sadar betul dia diberikan potensi mendengar dan melihat untuk memahami makna kehidupan. Betul? Iya, Kemudian orang yang bersyukur tahu juga bahwa hidup ini sudah ditunjukkan jalan. Dia bisa memilih bersyukur atau kufur. Berarti Iya. syukur itu mengakui nikmat itu datangnya dari Allah, kemudian dia menggunakan atas kehendak Allah. Ya, itu syukur. Contohnya misalnya gini. Saat kita punya masalah keluarga, seringkali kita pengen mengubah sifat orang lain. Misalnya sifat orang tua, sifat pasangan, atau sifat saudara. Betul nggak? Iya, betul. Kita kasih nasihat supaya orang tua berubah. Kita kasih nasihat supaya pasangan berubah. Gitu ya. Betul nggak? Iya, betul. Oke. Iya, Ustaz. Kita pengen merubah. Nah, pertanyaannya adalah, berubah itu hasil atau proses? Hasil. Hasil. Banyak hasilnya. Ya, hasil ya. Jadi itu bukan ujiannya. Ujiannya di mana untuk syukurnya? Syukurnya, ujiannya adalah memilih sabar atau marah. Memilih berusaha memperbaiki atau menyerah. Memilih bicara baik-baik atau membalas dengan emosi. Nah, ini imma syakirau wa imma kafuro. Itu pilihan kita. Dan kita akan diminta pertanggungjawab atas pilihan kita. Sabar atau marah. Jelas ya? Iya, Ustaz. Iya, iya. Oke. Seringkali kita fokus kepada apa? Hasil. Hasil. Padahal kita diujinya di mananya? Pilihan. Pilihan. Oke. Saat rezeki sedang susah, contohnya. Ekonomi sekarang lagi nggak baik-baik saja. Hasil ekonomi kita itu hasil yang diberikan Allah kan? Iya. Ujiannya di mana?
ujiannya ketika kita menghadapi kesulitan adalah jujur atau curang, Iya. Iya. tetap usaha atau putus asa. Iya. Itu kan pilihan kita kan? Iya, betul. Tetap percaya kepada Allah atau menyalahkan takdir. Iya. Itu pilihan kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas pilihan-pilihan itu. Ketika lagi down, lagi kecewa, kita pasti punya rasa sedih nggak? Iya, pasti. Pasti. Sedih itu apakah dosa? Tidak. Bukan. Berarti itu hasil yang manusiawi. Sedih itu boleh. Rasulullah juga bersedih ketika tinggal anaknya. Rasulullah sedih. Pilihannya adalah tetap berpegang pada Allah atau menjauh. Itu pilihan kan? Iya. Ada orang yang diuji dengan kesulitan, stres dia. Kemudian dia mengatakan, saya sudah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah berbuat baik, tapi Allah menguji saya. Saya nggak mau lagi melakukan hal-hal seperti itu. Dia protes kepada Allah dan akhirnya dia menjauh dari Allah. Maka itu pilihannya dia. Ujiannya tetap berpegang pada Allah atau dia menjauh. Memperbaiki diri atau malah putus asa. Ya. Itu adalah imma syakirau wa imma kafuro dalam kehidupan kita. Atau sebaliknya misalnya, ketika kita sukses. Ketika sukses, apakah sukses itu bukti bahwa kita hebat? Bukan. Bukan. Kenapa? Itu hasil yang Allah beri kan? Iya. Iya, betul. Ya sama dengan lulus perguruan tinggi padahal dia nggak pinter, padahal ada yang pinter nggak lulus. Itu hasil yang Allah beri. Ujiannya di mana? Kamu memilih bersyukur atau malah ingkar terhadap takdirnya Allah itu. Kan gitu kan? Iya. Ya. Jadi pilihannya ketika kita sudah mendapatkan nikmat, itu bukan menunjukkan kita itu hebat. Tapi pilihannya, ujiannya di mana? Syukur atau sombong. Berbagi dengan kenikmatan itu atau egois. Rendah hati atau lupa diri. Iya. Itu pilihan kita. Itu adalah imma syakirau wa imma kafuronya kehidupan kita. Boleh nggak bersyukur? Boleh. Boleh nggak kufur? Boleh. Boleh. Boleh bersyukur, boleh kufur, boleh kafir. Ya, Iya. Iya. oke. Jadi kalau misalnya ada orang yang memilih kafir, seringkali kan kita sakit hati. Iya. Allah sudah kasih pilihan, boleh kamu bersyukur, boleh kamu kafir. Ya, kalau mau naik level lebih mulia, pilihlah bersyukur. Ini menjelaskan fundamental tentang al-insan, tentang manusia. Ya. Jadi hidup ini artinya apa? Melalui surat al-insan ini kita belajar, hidup bukan kompetisi hasil. Yang dinilai bukan siapa yang paling kaya, paling berhasil, paling terkenal, bukan itu. Tapi siapa yang paling benar memilih di setiap keadaan. Dan pilihannya selalu dua, bersyukur atau kufur. Dan dua kata ini ya, itu bukan hanya teologi saja, tapi ini adalah dua mode hidup yang membentuk seluruh keputusan kita. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Dalam keseharian kita, syukur sering dimaknai dengan merasa cukup atau mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, pertanyaannya adalah, apakah itu syukur? Sebagian bagian dari mungkin ya.
Bagian dari bersyukur. Oke, betul. Adalah Jadi ketika ada perasaan kita merasa cukup, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, itu adalah titik dasar fundamental syukur. Di dalam surat Al-Insan, Allah kasih definisi yang lebih tinggi. Jadi nggak cukup dengan hal itu. Syukur dalam surat Al-Insan, supaya manusia itu lebih mulia, maka syukur berubah menjadi aksi sosial. Lihat ayat 8. Yuk, silakan dibaca ayat 8. Iya, Ustaz. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak Yep. yatim, dan orang yang ditawan. Oke, berarti syukur sudah berubah nih sekarang. Levelnya naik level. Wa yud'imuna ta'am. Dan mereka memberikan makanan ala hubbihi yang mereka cintai. Kepada siapa? Miskin wa yatima wa asiro. Kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Perhatikan baik-baik ayat itu. Memberikan makanan yang disukai. Bukan makanan sisa. Tapi apa? makanan yang Yang disukai. Berarti kalau makanan sisa termasuk di dalam ayat ini nggak? Enggak. tidak. Atau kalau kita tarik lebih luas, pakaian sisa termasuk dalam konteks ayat ini nggak? Enggak. Nggak. Berarti nggak boleh? Boleh ngasihnya, tapi nggak masuk definisi ayat ini. Kalau yang mulia levelnya adalah yang disukai. Kalau sukanya misalnya makanan apa? Contohnya, Rendang. Buah-buahan. buah-buahan. Atau saya kasih contoh yang ekstrim atas aja ya. Anak sekarang kan suka banget makan sushi, ikan Iya. mentah. Ya. Bahkan tuh anak ada konten saya nonton sambil ketawa tuh. Dia bilang gini, Bu, dulu waktu di kampung ibu selalu memasakkan ikan sampai matang. Tapi anakmu di Jakarta hidupnya susah. Dan aku sekarang makan ikan mentah, padahal makan sushi Dengan nasi dingin. dengan Bisa nasi gitu. dingin gitu ya. Oh ternyata kok nonton juga ibu ya. Iya, Pak. Ya. Nah kalau makanan itu yang disukai, ya, kalau makanan itu yang disukai, kemudian ada kita pengen memberikan, misalnya ada orang yang datang, keluarga datang misalnya, ya udah ajak aja ke warteg atau Padang yang murah deh. Masuk definisi ayat ini nggak? Tidak. Tidak. Enggak. Wah, supaya nggak keluar uang banyak, kasih warteg aja Padang yang murah lah. Mereka udah seneng kok gitu. Nggak usah lah selevel sama kita gitu ya. Lihat definisi ayat ini. Ala hubbihi, yang disukai, yang dicintai. Jadi bukan sisa, bukan sesuatu yang kita nggak mau, tapi yang kita sukai. Ini loh, level syukur manusia yang mulia di dalam surat Al-Insan. Jelas ya definisinya ya? Iya, Ustaz. Jadi syukur bukan berhenti di perasaan saja. Bukan berhenti di ucapan. Alhamdulillah. Bukan. Levelnya harus naik. Dengan apa? Jadi aksi sosial. Memberikan sesuatu yang dicintai. Makanya kalau kita baca literatur hadis Rasulullah itu ketika diomongin ini. Ya Rasul, bajumu bagus. Dikasih nggak bajunya? Iya. Iya, Iya. dikasih. Langsung Maka dikasih. ahlaknya Rasul apa berarti? Syukur. Ahlaknya Rasul Quran. Quran. Ala hubbihi, yang dicintai. Ya, berarti kan luar biasa ya. Inilah syukur. Oke. Terus
Apakah berhenti sampai di situ saja? Enggak. Kemudian mereka mengatakan, innama nut'imukum. Silakan dibaca. Ayat 9. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Ya. Berarti orientasinya memberinya atas apa? Karena Tujuannya. Allah. Ya. Ridho Allah. Ridho Allah. Ya. Hanya mengharapkan liwajahillah. Keridoan Allah. Wajahnya Allah. Jadi orang-orang yang memberikan ini nggak butuh kamera, nggak butuh posting, ya. Jadi kalau Nggak nggak butuh viral. kenapa? Nggak butuh viral ya, Ustaz. Nggak butuh viral, betul. Ya, nggak butuh viral, nggak butuh kamera. Yang diharapkan hanya wajahnya Allah. Ya, kalau mau disambungin sama sekarang, saya nggak menyinggung orang itu ya, nggak perlu juga manggul beras juga. Inisial. Ya, oke. Jadi dia hanya mengharapkan liwajahillah, mengharapkan keridhaan wajah Allah saja. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Kemudian Allah kasih definisi la nuridu minkum jaza. Dan kami memberikan itu tidak mengharapkan dari kamu balasan. Kadang kan kita ngasih sesuatu itu supaya dibalas. Betul nggak? Iya. Misalnya nih, saya ngasih ini nanti supaya dia kalau datang ke kondangan saya ngasih hal yang sama. Nggak masuk definisi ayat ini. Dia memberikan kepada yang tidak bisa membalas loh ini berarti kan. Terus apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Wala syukuro. Bahkan balasan yang paling level paling kecil. Apa balasan yang paling kecil? Bilang terima kasih. Ya, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih aja aku nggak mengharapkan itu. Ini loh surat Al-Insan, inilah tentang manusia. Manusia yang mulia ini levelnya di sini. Ya. Artinya apa? Ayat 89 ini. Memberi dari hal yang dicintai, bukan sisa. Kalau baju, baju yang bagus, bukan baju yang belel. Yang disukai. Membantu orang yang paling lemah, bukan yang bisa membalas. Ketiga, tidak mengharapkan balasan manusia, bahkan bentuk paling kecil ucapan terima kasih. Jelas ya? Iya, Ustaz. Oke. Oke, sekarang balik lagi. Syukur. Kenapa syukur itu jadi tolak ukur kemuliaan? Di dalam surat Al-Insan tidak disebutkan berapa rokaat bacaanmu, bacaannya bagaimana, gerakan sholatnya nggak disebutkan. Tapi ukuran kemuliaan itu dengan syukur, karena ini adalah fondasi agama. Kenapa ukuran kemuliaan manusia itu berdasarkan syukur? Jawabannya karena syukur adalah bukti pengakuan bahwa nikmat datang dari Allah. Ya. Lawannya syukur apa? Kufur. Kufur atau kafir. Kufur. Ya. Oke. Orang bersyukur karena faham bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, kemudian dia mengalirkan nikmat itu memberikan manfaat kepada orang lain. Betul? Iya. Oke. Berarti orang kufur, kafir, artinya apa? Orang yang tidak memahami bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, kemudian dia hanya menggunakan nikmat itu untuk dirinya sendiri. Kufur orang itu. Hmm. Iya.
Sedangkan tambahan informasinya kufur atau kafir, dia beranggapan bahwa, lah kan saya mendapatkan nikmat ini kan hasil usaha saya. Iya. Artinya yang menonjol pada saat itu di siapa? Diri sendiri ya. Dirinya sendiri. Orang syukur yang menonjol ketika mendapatkan nikmat Allahnya. Ya. Sedangkan orang kufur, kafir, yang menonjol adalah dirinya sendiri. Betul? Iya, betul. Iya. Kafirnya di mana sebenarnya? Dia menjadikan egonya tandingan Allah. Hawa nafsunya dia di atas Allah. Jadi berhala yang paling bahaya bukan berhala fisik, tapi berhala yang ada di dalam hati kita. Ego kita kan? Iya. Makanya bahayanya kufur atau kafir itu selevel itu tuh bahayanya. Ini adalah fondasi dasar agama. Syukur versusnya kufur. Berarti orang yang gak bersyukur, berarti kan dia kufur. Iya. Kufur, dia mengalirkan nikmat manfaat itu untuk orang lain. Kufur, dia hanya menikmati nikmat itu hanya untuk dirinya sendiri. Maka kufurlah dia. Makanya kenapa dalam Islam selalu dianjurkan sedekah, sedekah, sedekah. Paham kan landasannya? Iya, iya. Supaya Iya. kita ngakuin ini nikmat dari Allah. Dan salurkan itu supaya kita mulia. Kalau enggak, kita bisa kufur, kita bisa kafir. Jangan difahami kafir itu orang yang di luar Islam saja. Atau orang yang keluar Islam kafir. Bukan. Orang Islam berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini, berdasarkan surat Al-Insan, orang Islam bisa kufur atau kafir nggak berarti? Bisa. 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 Jadi kadang-kadang ketika kita baca sebuah ayat, bicara tentang orang kafir, kita beranggapan itu bukan saya aman, lewat saja ayatnya. Iya. Bukan mindset yang ada pada diri kita. Iya. Bukan seperti itu. Ketika kita baca, ini tentang diri kita loh. Jangan-jangan kita masuk definisi di dalam ayat yang disebutkan ini. Jelas ya? Iya, Ustaz. Oke. Jadi kufur dalam surat Al-Insan tidak selalu hanya berarti ateis. Kufur di sini berarti menutup nikmat, menahan manfaat, dan hidup hanya untuk diri sendiri. Ya, Iya, iya. oke, cukup sampai di situ dulu. Iya, Ustaz. Jadi surat Al-Insan ini sesungguhnya dalam ya. Iya. Banget. Oke. Nah, nanti kita lanjutkan tentang kaitannya dengan tentang kodok kodar. Karena nanti di penghujungnya itu dijelaskan tentang kadang-kadang kan orang, nah saya kan melakukan ini karena takdirnya Allah. Saya berbuat maksiat ini takdirnya Allah. Loh, saya nggak mendapatkan hidayah itu karena takdirnya Allah. Bukan. Itu pemahaman yang salah. Itu dijelaskan di ayat terakhir nanti, surat Al-Insan. Untuk sementara cukup di sini dulu. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, jazakallah khairan katsira, Ustaz Khairul Alam sudah membedah surat Al-Insan ya, baru beberapa ayat di awal surat ini. Dan alhamdulillah kita makin disadarkan betapa hidayah itu adalah karena kita memilih untuk bersyukur dan apakah kita kafir gitu ya. Maka Allah akan memberikan hidayah dengan ikhtiar kita yang terus menjadikan semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu disikapi dengan bersabar dan kemudian bersyukur. Baik, dan tentu masih banyak yang ingin kita ungkap ya di dalam surat ini karena ini berkaitan dengan
apa arti manusia ya? Apa arti kita sebagai manusia yang Allah ciptakan? Maka silakan jamaah yang ingin mulai bertanya. Dan Nadia silakan. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, sebenarnya pertanyaannya ada 3, boleh nggak? Iya. Yang pertama, kan syukur itu atas nikmat dari Allah ya Ustadz. Ya. Gimana ketika kita justru mensyukuri kesulitan dan sabar atas kenikmatan? Yang kedua, ini tentang yang tadi memberi kepada orang lain makanan yang disukai ya. Kan konteks yang disukai itu beda-beda tiap orang. Ketika yang kita sukai belum tentu orang lain sukai gitu. Apakah ini khusus dengan diri kita yang kita sukai aja gitu. Terus yang ketiga, ketika kita sudah bersyukur, misalnya kita punya sesuatu, terus terdistraksi oleh orang terdekat misalnya, lah itu doang, harusnya ganti dong, misalnya barang gitu ya. Nah itu berarti belum final ya Ustadz syukurnya. Syukron, Assalamualaikum gitu aja. Oke. Oke, ada 3 pertanyaan. Sorry, diulang lagi. Yang pertama, ketika ditukar nih, bersyukur atas kesulitan dan Kesulitan. bersabar atas kenikmatan. Oke. Syukur itu kan tadi saya menjelaskan di awal ya, dengan beberapa kondisi. 1, ketika kita mendapatkan nikmat, pilihannya kan sombong atau egois. Iya, Ya. Kalau lagi susah, pilihannya mau bersabar atau putus asa. iya, Berarti kan syukurnya apa? Syukurnya kan berarti sabar. iya, Atau dia menerima takdir, atau dia tidak menjauh dari Allah. Jadi, ujian-ujian kehidupan itu berarti kan ujian-ujian akhir, hasil kan sebenarnya. Ketika Allah memberikan hasil seperti ini, hasilnya baik, maka kamu responnya kan apa? Imma syakira wa imma kafuro. Ya, ketika diberikan nikmat, kamu syukurnya imma syakira wa imma kafuro seperti apa? Artinya apa? Syukur jangan hanya berhenti di level mendapatkan nikmat. Tapi ketika mendapatkan ujian, syukurnya apa? Ya, ketika kita mendapatkan kesulitan, syukurnya apa? Sabar. Ya, sabar sabar. misalnya, atau mendekat kepada Allah, itu syukurnya. Menjauh Iya, dari Allah berarti itu kufur, kan gitu. iya, Dan selalu definisinya kan Allah kasihnya imma syakira wa imma kafuro. Atas pilihan-pilihan hidup yang Allah berikan pada kita. Ujian setiap orang berbeda-beda kan? beda. Beda. Maka sambil setiap orang beda-beda nggak? Iya, Beda. Jadi boleh nggak ngukur orang lain dari diri kita? enggak. Ya, tapi seringkali kan gini, kamu harus seperti saya. Nah, Anak punya sambilnya sendiri nggak? punya. Kadang orang tua memaksa sesuai dengan sambilnya orang tua. Betul? Betul, Ustaz. Maka sampaikan saja nasihatnya. Hasil itu ketentuannya bukan dari kita. Oke, jelas ya? Pertanyaan pertama. Iya, Kemudian yang kedua, yang disukai. Berdasarkan apa yang disukai? Makanan yang disukainya. Berarti disukai siapa? Manusia. iya, Ya, secara konteks itu secara keseluruhan. Tapi secara personal, kalau misalnya kondisi ekonominya lagi baik, makanan yang disukainya kan beda dengan ketika kita lagi susah, betul nggak? iya, betul. Misalnya nih, kalau di Madura itu ada culture gini, kalau kita datang ke rumah siapapun, misalnya kita datang orang yang susah gitu, bukan orang yang kaya gitu ya, kita akan disuguhkan makanan yang enak tuh sama dia tuh. Walaupun dia nggak punya, dia akan mengupayakannya. Karena definisi enaknya dia, itu gitu loh. Maka itu yang diberikan pada kita. Jadi secara pribadi gitu ya, kan kita ada sambilnya, kita akan diuji dengan pilihan itu. Kalau kita misalnya gini,
eh, ya mungkin ini makanan yang dia suka, tapi saya nggak suka sebenarnya. Iya, Maka standarnya dari kita dulu. Kemudian habis itu kan baru nanti adjustment-nya adalah kalau saya ajak ke sini, dia akan menikmati atau enggak. Bukan berarti kita nurunin kelas kan itu. iya, Ya kan kita harus menyesuaikan juga gitu loh. Kalau misalnya diajak ke sini mungkin dia nggak akan suka tuh. Tapi level yang ini deh gitu. Tapi masih standarnya kita. Ya. iya Ustadz. Oke, kemudian yang ketiga, kalau terpengaruh dengan orang lain, ganti ini, ganti itu misalnya. Ya balik lagi, kita harus balik ke dalam Al-Qur'annya. Definisinya adalah ada hubbihi yang kita sukai. Ya, bisa ini konteksnya kan makanan dengan memberi makan kan sebenarnya. Kenapa contohnya makanan di dalam Al-Qur'an ini? Ini kan yang basic kan sebenarnya. Betul nggak? Iya, betul. Kalau orang nggak makan ya baju segala macam ya nggak masalah gitu ya. Kalau dia nggak bisa makan, kayak misalnya saudara-saudara kita di Sumatera, memang mereka butuh pakaian yang mewah? Enggak. Enggak. Mereka dibutuhkan makanan terlebih dahulu. Gitu. Jadi balik lagi standarnya adalah sesuatu yang kita sukai. Kalau bisa mendapatkan inputan orang lain gini-gini gini gitu segala macam nggak apa-apa. Itu dikonsider apakah itu yang kita sukai atau kita konversi dalam bentuk yang lain sehingga kemanfaatannya bisa lebih luas gitu. Oke? Syukron Ustadz. Baik, Bu Ida tadi, Bu Ida ya, silakan Bu Ida. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. Bida. mohon bertanya. Kaitan dengan tadi pemberian yang disukai dan tanpa kamera. Itu misalnya ada tiga pihak ya. Ada pemberi A, B, C. Si A memberi, si B yang menyampaikan, si C yang menerima. Nah, dalam hal ini mungkin si A tidak mengharapkan kamera. Namun si B ini menjadi orang yang merasa dititipkan agar mempunyai bukti bahwa dia telah menyampaikan. Dibuatlah suatu bukti pembuktian dengan kamera tolong ya kepada si C. Buatkan bla 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 gitu sehingga terjadilah ada pembuktian penerimaannya. Dalam hal itu bagaimana? Apakah menjadi suatu riya juga atau bagaimana ya Ustadz? Oke, pertanyaannya bagus. Di dalam ayat ini, surat Al-Insan ini adalah hal yang fundamental, hal yang basic dulu. Ya, makanya kan dia hanya mengharapkan ridhonya Allah. Maka tafsir saya adalah supaya lebih mudah dipahami adalah dia nggak butuh kamera. Oke, clear ya? Ini adalah fundamentalnya. Nah, kemudian kalau misalnya ada kamera, dia mau ada kamera atau tidak ada kamera, dia tetap memberikan. Ini level fundamentalnya dulu, ya. Jadi basicnya adalah mau ada kamera, tidak ada kamera, dia akan tetap memberikan. Sebaliknya, kalau tidak ada kamera, kadang orang tidak mau memberikan, kan gitu kan? Jadi surat Al-Insan ini mengajarkan hal yang fundamental. Memberi itu adalah kejar keikhlasan. Dan sebenarnya tidak mengatur juga, gitu ya. Dalam konteks surat Al-Insan ini, berarti nggak boleh dong. Kalau misalnya ada kamera, enggak. Ini ngajarin hal yang fundamental terlebih dahulu. Hanya mengharapkan ridhonya Allah. Kalau misalnya di cover dan segala macam, saya tetap memberikan kok mau di cover atau enggak. Jelas ya? Jadi fundamentalnya yang diajarin terlebih dahulu memberi hanya mengharapkan ridho Allah. Bukan untuk mencari konten. Kan ada yang memberi untuk konten kan? Ada nggak misalnya? Ada. Ada. Dan nggak masuk definisi manusia yang mulia. Kalau mau mulia, dia hanya mengharapkan ridhonya. Allah tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ya.
Setelah dia paham konsep fundamental ini, ada bagian yang dia untuk tunjukkan, boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh, boleh, gitu ya. Jadi tahapan Quran itu belajarnya itu kita selesaikan yang ini dulu, gitu loh. Nanti di dalam surat Al-Baqarah itu nanti case-nya beda lagi. Karena ada yang perlu ditunjukkan juga kan. Iya, Jadi ya. akhirnya apa? Ketika misalnya ada yang bikin video, kita nggak langsung, ini nggak ikhlas sih. Nggak kayak gitu konsepnya. Ini kan tentang hati manusia kan. Yang tahu siapa? Diri sendiri dan Diri Allah. dan Allah. Karena dia tahu, dia sedang diuji dengan nikmat yang diberikan pada dia kan. Ya, jadi kalau misalnya dititipin, si A yang awalnya nggak mau diekspos, kemudian B yang dititipin, kemudian dia bikin videonya, nggak apa-apa. Tapi jangan meninggalkan ayat ini. Dia membantu pun untuk mencari ridhonya Allah. Gitu. Seringkali kamera itu membuat apa? Kita lupa yang fundamental. Betul nggak? Betul. Betul. Jadi alisan ini mengajarkan yang fundamental terlebih dahulu. Makanya orang-orang dulu, gitu ya, guru-guru kita seringkali kan ketika memberi tidak ditunjukkan, ya, supaya apa? Menjaga hatinya. Nanti ada bagian yang ditunjukkan ke orang lain, tapi yang ditunjukkan orang lain ini porsinya biasanya lebih kecil, ya. Oke, kira-kira gitu. Jadi kalau Mudah-mudahan jawab ini. eh, biasanya kan admin selalu nge-share ini saja, selain undangan kajian, juga informasi sedekah, kemudian juga ada yang memulai untuk nge-share bukti sedekah itu juga bukan bagian dari ria ya, karena memang tujuannya hanya untuk mengajak dan memanfaatkan momen, apalagi di bulan Rajab ini, bulan yang istimewa, sedekah tentu akan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dan tadi saya membaca tafsir Quraisy tentang Hmm, hubbihi dalam ayat tadi yang ayat 9 ya. ya. Ternyata itu adalah sebuah perilaku isyar. Jadi isyar yang mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri walaupun dia mencintai, misalkan memberi makan walaupun dia masih membutuhkan makanan itu gitu ya, masih kurang, tapi karena isyar tadi, karena mementingkan orang lain, ala hubbihi itu tafsir dari Quraisy, dia Ya. memberikan aja ke orang lain walaupun dia membutuhkannya. Itu Hmm. perilaku orang Madinah ya, yang begitu besar ketika mereka memberikan makanan, tempat tinggal untuk kaum muhajirin, dan itulah sebuah perilaku isar yang Allah kemudian puji kedermawanan mereka dalam surat Al-Hasyr gitu ya. Dan inilah tentu mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Masih ada waktu atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ya? Boleh. Baik. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan, Ustaz Khairul Alam yang sudah menemani kita tentang masih lanjutan berarti ya, insya Allah ini Ya. masih kajian lanjutan tentang surah Al-Insan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah apa yang Allah firmankan dalam ayat ini tentang bagaimana hakikat manusia ketika diciptakan ternyata pilihannya kita menjadi orang yang bersyukur atau mungkin menjadi orang yang kafir, orang kufur, dan ternyata orang yang bersyukur salah satunya adalah tadi disebutkan salah satu cirinya itu wa yut'imuna ala hubbihi miskina wa asira ya. Mereka memberikan makan kepada orang lain, orang miskin yang sangat membutuhkan. Alhamdulillah syukurlah jazakallah khairan katsira sekali lagi untuk sakharil alam, dan juga tentu balasan yang terbaik mudah-mudahan Allah berikan untuk ilmu yang disampaikan kepada kita, dan juga tentu untuk jamaah semuanya yang sudah mendukung program kajian di Majelis Keluarga Indonesia. Jazakumullah khairan katsira. Nah, terus mendukung program-program dari Majelis Keluarga Indonesia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lipatkan gandakan pahala dari semua dukungan, doa, dan juga tentu infak yang rutin diberikan untuk keberlangsungan program ini. Alhamdulillah, masyukurillah dari kita tuh dengan doa betul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fi amanillah, Ustaz, yang sedang Ya. sabar ya, mudah-mudahan Allah jaga Ya. keselamatan dan juga eh, kebahagiaan bersama keluarga, dan juga doa untuk kita semua saling mendoakan menjadi salah satu penting hal yang terpenting dalam majelis ilmu. Ya.
Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه جهلنا ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.